warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Parli sebagai Brok Dan saya Muhammad Ridwan sebagai Bon di acara Mumox Musik Motivasi X. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang biografi salah satu musisi yang lebih terkenal gitulah, Ya, yang sudah melegenda dari tentunya gitu, dari karya-karyanya gitu. yang sangat booming pada zamannya dan sampai sekarang sih masih banyak sekali lah yang mengenalnya gitu. Kalian Nah. tahu dong dengan nama Iwan Fals. Nah, nama aslinya siapa dong? Nah, Ya pasti kalian Apa? ada yang belum tahu lah gitu. nama asli dari Iwan Fals ini siapa sih gitu. Nah, nama asli dari Bang Iwan ini Virgiawan Listanto. Nah, Yang lebih dikenal dengan ya Iwan Iwan Fals. Fals. Nah, Ya lahir pada tanggal 3 September 1961 di nah, di mana ini lahirnya? di mana Bang ini? Iwan? Di mana ini? Nah, di mana gitu? Kalian Bang Iwan? kalian pasti ada yang tahu atau yang Belum tahu Nah, gitu. nah kalian ada yang tahu ya? Pastilah tahu. Ada yang belum tahu ya? Pasti belum tahu. Nah, begitulah. Nah, Bang Iwan ini dilahirkan di Jakarta. Nah, Iwan Fals dilahirkan Jakarta dan dilahirkan oleh sang ayah yang bernama Kolonel Anumerta Sucipto. Eh, Kolonel Pak Anumerta Sucipto ini entah itu tentara atau TNI, kami belum tahu itu. nah pang nama gitu. Di sini udah jabatan kolonel gitu. Ya. Kalau jika ada yang tahu detail ayahnya gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Di bawah ini gitu lah. Nah, di sini Ibunya yang bernama Liz apa gitu, udah ada ada panjangnya gitu, tapi di sini kami saya hanya tahu nama tahunya Liz sedikit Liz gitu. aja. Ketika bersekolah, Bang Iwan ini menjadi gitaris, no? Jadi awal mula dia terjun itu, awal mulanya di sekolah sih menjadi gitaris dulu gitu di paduan suara. Langsung direkrut gitu sebagai gitaris di sekolahnya. Ya, dan jadi gimana gitu? Dan sesudah lulus sekolah lah, jadi Sesudah lulus SMP, SMA gitu. ya, dia diajaklah mengadu nasib di Jakarta dengan seorang produser musik. Tapi di sini mengadu nasib kita apa ya? Gimana? Gimana gitu? Mengadu nasib Mengadu nasib di sana gitu. Tapi biasanya kalau dengan produser biasanya rekaman gitu. Langsung bikin rekaman atau Ya. direkrut gitulah Biasanya, dan ternyata Bang Iwan mengadu nasib dengan rekan seperjuangannya bersama Toto Gunarto, Helmi Bahrain, dan Bang Bule yang dalam satu band yang bernama Amburadul. Nah, Di situ membuat rekaman buat lah rekaman si band ini gitu. band seperjuangan Bang Iwan ini Ya. bersama Toto Gonarto, Ya. Helmi Bahrain, dan Bang Bule. Ya. Dan mereka pun rekaman rekaman dan rekaman itu pun gagal. Nggak tahu kenapa gitu gagal. Tapi di balik kegagalan gitu pasti ada keberhasilan. Ingat itu. Seperti Bang Iwan sekarang ini gitu, Ya. yang booming yang legenda gitu. Awalnya kan dia Karyanya gagal dulu. Gak pernah patah semangat ya, terus untuk memperjuangkan karirnya di bidang musik ini. Iya. Dia gak pernah menyerah gitu walau tantangan menghadang gitu. Prestasi di salah satu dia pernah mendapatkan satu prestasi di musik. Setelah buat rekamannya gagal itu, Iya. dia langsung mendapatkan prestasi dari salah satu festival Ya. gitu kalau nggak salah ya festival musik country. Country, Country. Dan festival lagu humor yang dimiliki oleh Arwah
arwah apa? Setiawan. Nah, arwah Setiawan ya. Almarhum gitu. Almarhum Arwah Setiawan. ya. Nah, Dan setelah itu ya setelah mendapatkan lah disebutnya prestasi ya, prestasi dalam prestasi musik country gitu. musik country, langsung membuatlah album lagi, mencoba lagi dan tidak akan pernah menyerah. Dan ternyata album yang bernama kalian pasti tahu lah gitu kalau dengan album yang pertama booming gitu, atau yang meledak gitu. Yang meledak lah ya. Ya. Album yang meledak yaitu Sarjana Muda. Sarjana Muda. Nah, Di pasaran dan diminati banyak kalangan. seperti lah remaja gitu. Ya. Dewasa maupun anak-anak juga bisa Pernah mendengar gitu. Jadi album Sarjana Muda ini booming dan meledak pada masanya. Dan pernah ditampilkan di sebuah televisi pada tahun 1987. Nah, album itu pernah ditampilkan di salah satu televisi. Dan setelah itu Bang Iwan pun menikah dengan siapa? Pasti ada yang tahu gitu. Siapa istrinya sih? Siapa istrinya, anak-anaknya, maupun anak keluarganya gitulah. Kalian kalau yang sudah tahu ya bagus lah. Kalau yang belum tahu ya simak terus. Kita akan memberitahu kepada Anda semua. Jadi Bang Iwan ini menikahi Rosana atau yang dipanggil Mbak Ros. Mbak Yos gitu. Pada tahun 1980 dan dikaruniai tiga anak. Dan tiga anak ini siapa lah? Pasti Anda belum tahu. Kalian belum tahu lah. Kami hanya ingin membagi tahu siapa saja gitu. Ya siapa saja gitu. Yang pertama ada Galang Rambu Anarki almarhum, yang anak kedua Anissa Cikal Basae, dan yang anak ketiga Raya Rambu Basae. Nah, itu ketiga anak itu ya ya setelah berapa tahun menikah? Berapa tahun? Itu? Iya kalau nggak salah sih 4 tahun dari 1980 gitu. Nah setelah itu dikaruniai anak tiga anak, dan itu. salah satu Dan ketiga anaknya gitu yang salah satunya melanjutkan mengikuti jejak ayahnya, yaitu Galang Rambu Anarki. almarhum. Galang Rambu Anarki. Dia yang menurut ya apa? Yang mengikuti jejak ayahnya di bidang musik ini gitu. Nah, Galang ini bikin lagu gitu kalau nggak salah, Bungaku kalau nggak salah. Galang. Ya, Galang ini pernah. Aku nih belum tahu nih tentang Galang gitu. Iya. Oh. Jadi dia pernah bikin lagu gitu. Udah lagu yang bernama Bungaku, tapi ya nggak tahu gitu liriknya gimana, tapi pernah mendengar gitu. Pernah mendengar. Iya. Ya terus Iwan Fals ini mempunyai yayasan atau fans fanatik. Dia yang bernama orang Indonesia atau disebut OI yang dipanggil OI ya. Kabar OI. Halo kabar, apa kabar? Kabar oi. Nah. Fans OI. Nah, yang fans OI ini ya pastilah banyak di mana-mana, dari Sabang maupun ya, tersebar di seluruh Indonesia pastinya gitu. Pasti ada di seluruh Indonesia maupun mancanegara pasti. Oke. Mungkin segitu. Nah, segini atau segitu. Nah, atau segitulah, sama saja lah. Mungkin ya mohon maaf bila kami ada salah kata atau masih belum semua yang kami sampaikan itu atau kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Terus tonton kami di Musik Motivasi X.